mengenali pengobatan alami dengan biji kacang hijau. Nah, di sini kita akan share apa itu bagaimana cara pengobatan. Mungkin pasti di antara Bapak Ibu sekalian udah sering kita menemukan tentang olahan-olahan kacang hijau. Nah, untuk saat ini kita akan sharing untuk pengobatan. Nah, pasti di antara Bapak Ibu nggak asing lagi ya, ini tentang kacang hijau. Nah, toko pasti udah pada kenal. Nah, ini kacang hijau dan insya Allah di Indonesia banyak ya tentang kacang hijau. Nah, ini kacang hijau biasanya yang sering kita temukan di di masyarakat ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Kacang hijau mungkin seringnya diolah seperti ini ya Bu ya, Ibu Bapak. Mungkin yang sering membeli, makan atau bahkan yang bisnis dengan olahan dari kacang hijau itu kan. Ada lagi. Selanjutnya ini saya tadi pencarian sebelumnya dari kacang hijau ternyata ada beberapa manfaat atau khasiat dari kacang hijau. Di sini berikut beberapa resep dan cara membuat. Nah, kalau ini yang udah yang banyak di internet ataupun yang sering kita lakukan, yang sering kita temukan. Jadi beberapa manfaat atau resep dari kacang hijau itu bisa untuk perut kencing, sakit perut, biang keringat, atau bisul dan lain sebagainya. Tapi ini semua adalah semuanya itu adalah diolah dulu ya. Ada yang dicampur dengan beberapa ramuan. Jadi menjadi sebuah obat. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini beberapa olahan juga dari kacang hijau untuk kesehatan di internet banyak ya. Tapi ini semua dengan cara diminum atau dengan cara dimakan. Mungkin ada dengan dibuat susu, tapi kalau untuk pengobatan kebanyakan dengan susu ya, atau dicampur dengan herbal-herbal yang lain. Tapi kita di Sujok ini insya Allah itu hanya dengan ditempel atau diletakkan. Nanti kita akan sharing bagaimana cara penggunaannya. Ini Bapak Ibu yang pernah melakukan dengan biji kacang hijau, saya ambil dari salah satu grup. Ini beberapa testimoni, saya ambil dua testimoni dari salah satu grup. Mungkin ini di sini ada orangnya yang pernah melakukan testimoni ini. Nah, tapi ada beberapa di grup yang lain, tapi saya untuk saat ini ngambil salah satu contoh yang pernah mempraktekkan dengan biji kacang hijau. Nah, ini untuk pengobatan yang pertama yaitu bagi pengalaman ya pas sholat, jika dibawa untuk sujud, kepala terasa sakit banget, alhamdulillah diatasi dengan biji kacang hijau. Jadi kacang hijau hanya dengan cara ditempel. Nah, ini beberapa testimoni dan yang sebelahnya lagi. Oke, untuk menghemat waktu, karena kita waktunya kurang lebih sekitar 1,5 jam ya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke materi tentang sujud. Nah, ini kita ada yang pertama namanya korespondensi atau kemiripan antara organ dengan tubuh kita. Nah, di sini ada kemiripan disebut dengan korespondensi, yaitu kemiripan antara telapak tangan atau tangan dengan kaki dengan tubuh kita. Nah, terus lagi ketika kemiripan itu sama, itu mirip antara tangan dengan tubuh kita, itu akan ada reaksi yang bisa kita lakukan untuk pengobatan dalam diri kita sendiri. Mekanismenya yaitu dengan sistem signaling. Jadi kalau tubuh kita merasa sakit, dia akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada anggota tubuh yang lain. Nah, kalau di sujud itu akan memberikan sinyal kepada anggota ataupun tubuh kita. Jadi ketika kita sakit organ tertentu, nanti bisa dilakukan dengan terapi di tangan atau di kaki. Nah, di sini sebab penyakit itu yang pertama dari pikiran. Nah, jadi yang banyak pikiran bisa juga menyembuhkan penyakit, gitu kan. Yang kedua, menyebabkan penyakit ya. Yang kedua, makanan dan minuman, posisi tubuh dan lingkungan kita. Ini salah satunya yang menyebabkan kita terjadi sakit pada tubuh kita. Ini maksudnya seperti ini. Ini ada seperti pemancar. Jadi kalau tubuh kita itu posisinya lagi sakit, dia akan memberikan sinyal ke beberapa organ kita ya. Ada dengan ke telapak tangan, ada mungkin yang di antara Bapak Ibu sekalian yang terapi dengan di telinga atau terapi dengan wajah ataupun dengan yang lainnya. Jadi kita bisa mengobati dengan teknik yang lain. Tuh, ini dengan sinyal seperti maksud sinyal di sini kalau
tubuh kita lagi sakit, dia akan memberikan sinyal kepada organ yang lain. Nah, ketika organ yang lain kita direspon atau diobati, diberikan rangsangan dengan cara dipijat, dengan dikasih warna ataupun dikasih biji, nanti akan memberikan sinyal penyembuhan kepada tubuh yang lagi sakit itu sendiri. Teknik pengobatannya yaitu kita mencari dulu nih. Nah, tadi kan ketika ngasih sinyal, ketika tubuh kita terasa sakit, dia akan ngasih sinyal ke organ yang lain. Nah, ketika ketemu dengan organ yang lain itu, nanti kita dicari titik nyerinya. Ditarik cari titik nyeri, mana yang paling nyeri. Kalau kita biasanya dikasih skor itu 0 sampai 10. Jadi kalau 0 itu sehat, tapi kalau sampai 10 sakit banget. Nah, biasanya untuk penyembuhan yang paling cepat ketika kita menemukan titik nyeri di korespondensi itu. Kalau titik nyerinya sakit banget, kalau nilainya sampai 10 ketika kita ngasih pengobatan, itu akan memberikan efek yang insya Allah yang sangat luar biasa. Dengan teknik terapi di sini dilakukan itu signaling dilakukan dengan cara menentukan titik nyeri bagian tubuh atau organ di daerah korespondensi yang intensinya di atas 5. Jadi kalau sakitnya itu di atas 5, nah itu kita yang diobati. Kalau di bawah 5, nah itu kita cari lagi titik yang lebih sakit. Nanti kita langsung akan dipraktekkan bagaimana mencari titik-titiknya. Nah, ini cara tadi penyembuhannya itu signaling ya, yaitu memberikan terjadinya gelombang energi kesembuhan pada anggota tubuh maupun organ yang sakit. Jadi ketika organ tertentu atau korespondensi kita dikasih rangsangan dengan cara dipijat ataupun tadi dikasih kacang hijau, nanti akan memberikan energi yaitu gelombang kepada organ tubuh yang kita lagi sakit. Dan insya Allah itu yang menjadikan penyembuhan pada diri kita. Kita masuk kepada organnya. Nah, ini namanya telapak tangan atau kita namanya kan sujok. Su itu tangan, jok kaki. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang su atau di tangan. Di antara Bapak Ibu sekalian ada yang pernah ikut pelatihan sebelumnya atau bahkan yang ikut level 1, terapi warna dan sebagainya, pasti ini tidak asing lagi dengan korespondensi tangan seperti ini. Tapi untuk yang baru, kali ini kita akan dibahas ulang. Untuk yang udah paham, kita mengingatkan kembali ini untuk yang baru ya. Nah, ini di korespondensi tangan seperti ini kita ada 5 jari ya. Ada jari ibu jari atau jempol, telunjuk, terus lagi tengah, jari manis, dan jari kelingking. Bapak Ibu sekalian, tadi tentang korespondensi di tangan, ini saya gambarkan. Jadi ketika ini jari tangan kita, nah jari tangan kita ini ibaratnya tadi korespondensi tangan. Kalau ibaratnya ini lantai, kita contohkan ini sebagai lantai, ini kita berdiri seperti ini, kalau tangan kita posisinya seperti ini, nah seperti ini, jelas ya? Yang menyentuh lantai adalah posisinya kaki. Nah, ini adalah yang menyentuh lantai adalah kaki. Sedangkan yang menggantung, ini yang 2 menggantung, adalah posisinya tangan, dan ini adalah sebagai korespondensi kepala. Sama seperti kita berdiri seperti ini. Ini tangan, yang kena ke lantai adalah kaki, ini kepala. Jadi, ini pun sama. Kemiripan atau tadi similarity, itu kemiripan di tangan kita ketika ini berdiri, seperti ini. Nah, ini adalah teori dasar atau korespondensi dasar di sujok, ini kita yang harus pahami. Nah, ini posisi. Jadi 2 jari ini, jari tengah sama jari manis, ini sebagai kaki atau korespondensi kaki. Ini tangan, ini kepala. Ini di kepala, nah di sini di jari jempol ini ada 2 ruas. Ruas pertama, saya gambarin biar lebih pas. Jelas ya? Nah, ini ruas pertama, ini ruas kedua. Ini sama atau seperti dengan kepala kita. Ini ruas pertama adalah bagian kepala, ruas kedua adalah bagian leher. Ini. Nah, jadi ini bagian kepala, ini kepala, ini adalah bagian lehernya. Jadi nanti kalau ada keluhan di kepala, sakit apa istilahnya berat kepala sebelah, sakit kepala, pusing, migrain dan sebagainya, kita yang biasanya dipijit di kepala nanti bisa diobati di ibu jari. Kiri atau kanan sama ya. Nah, sama juga dengan kaki, makanya sujok itu kan su tangan, jok kaki. Jadi bisa salah satunya ataupun dua-duanya kita mengobatinya. Nah, ini kepala, ini leher. Selanjutnya, kita bahas yang telunjuk. Nah, ketika telunjuk seperti ini, kaki tadi tangan di sini. Jadi telunjuk ini kemiripannya atau similaritynya dengan tangan kita. Di ruas pertama, ini di jari telunjuk, ini ruas pertama. Ruas kedua,
ruas ketiga. Ini gambarin, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kayak gini ya. Dari ujung, nih dari ujung kuku sini sampai ruas pertama ini, similarity atau kemiripannya dari ujung tangan kita sini sampai pergelangan tangan ini. Ruas yang kedua dari pergelangan tangan ini sampai sikut. Sampai sini. Dan ruas yang ketiga yang ke atas adalah dari sikut sini sampai bahu atas. Begitu juga sama yang kiri ya. Sini dari kanan sama ruas kedua sama ruas ketiga. Ini buat tangan. Nah, similarity ataupun kemiripan selanjutnya dengan kaki. Nah, ini kan kaki nih. Jari tengah sama jari manis itu sebagai kaki. Ini juga ada 3 ruas. Ruas pertama, ruas kedua, dan ruas ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Di kaki pun sama. Ruas pertama adalah dari ujung kaki, maksudnya dari ujung kuku kaki, jari-jari, sampai mata kaki, nah, sampai engkel mata kaki ya, itu adalah ruas pertama. Di sini, ruas pertama di sini. Nanti dari mata kaki sampai lutut, yaitu ruas kedua, dan dari lutut sampai pinggul, sampai paha sini, sampai pergelangan paha sini adalah ruas ketiga. Nah, jadi kemiripan di similarity atau korespondensi tangan ini sama dengan tubuh besar kita. Nah, ini adalah teori dasar, kita harus paham dulu di sini Bapak Ibu sekalian. Ini tadi kepala, ini bagian tangan, ini kaki. Di sini pun sama. Nah, berarti ini tangan, ini kaki, ini kepala. Nah, ketika udah tahu itu, mana tangan kiri, mana tangan kanan? Kalau di tangan kiri, mana tangan kiri? Nah, mudahnya seperti ini. Untuk membedakan, ini tubuh kita, ini kepala, ini tangan kiri, ini kaki kiri. Jadi kalau pakai tangan kiri, posisinya seperti ini. Kepala, tangan kiri, kaki kiri. Posisinya seperti ini mudahnya. Ini kepala, tangan kiri, kaki kiri. Berarti yang bawahnya, sebelahnya adalah bagian kanan. Kaki kanan, ini tangan kanan. Kalau kita menggunakan tangan kiri. Jadi kalau tangan kiri pasti yang dekat dengan ibu jari atau dengan jempol adalah tangan kiri sama kaki kiri. Sedangkan yang bawah adalah kaki kanan sama tangan kanan. Tapi kalau menggunakan tangan kanan, ini adalah kepala, ini kepala kita, tangan kanan, dan ini di bawah adalah kaki kanan. Berarti di sini adalah kepala, tangan kanan, dan kaki kanan. Sedangkan di bawahnya adalah kaki kiri dan tangan kiri. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu ada namanya sekunder dan primer. Jadi yang utama dan yang kedua. Jadi kalau tubuh kita, contohnya di belah dua nih, sini. Ada yang mata kanan, hidung kanan, yang dua ya ada telinga kanan, ada mata kiri dan kaki kiri. Jika organ kita yang sakitnya itu sebelah kanan, diutamakan kita pengobatannya menggunakan tangan kanan. Sedangkan kalau kita yang sakitnya organ sebelah kiri, kita ngobatinnya diutamakan adalah tangan kiri. Nah, gitu. Nah, itu adalah pilihan utamanya, yaitu tangan kanan, tangan kiri. Tapi saya sebetulnya ambil contoh nih. Saya sakitnya mata sebelah kiri nih. Maaf, mata sebelah kanan. Tapi kalau ngobatin di jempol di sini, di sebelah kanan, ternyata jempol saya ini ada luka nih. Nah, pilihan yang kedua, yaitu atau kita disebut dengan ininya, bisa menggunakan di tangan kiri. Nah, yang lebih mudahnya adalah, saya ambil contoh. Tadi mata, saya sakitnya tangan sebelah kanan. Sakitnya mana? Ini sikut. Sikut kalau digeser-geser ini sakit nih sikutnya. Berarti kalau kita mengobati sikut untuk di tangan kanan adalah di sini. Di ruas pertama, di jari telunjuk, ini maaf ruas pertama, ruas kedua ya. Di sini bagian sikut. Ini kan tadi dari ujung sampai sini adalah ruas pertama. Ini jadi kalau sikut ada titiknya di ruas tengah. Ini sikut. Itu utamanya kita mengobati di sini. Tapi kalau di sini, ternyata telunjuknya kita habis luka. Nah, bisa menggunakan di sini. Berarti kalau kita tangan kanan, tapi ngobatinya di tangan kiri, di tangannya mana? Berarti di sini. Di kelingking. Ini adalah posisi tangan kanan. Jadi kalau kita sakit sikut, kita bisa ngobatinnya di sini. Kalau di sini nggak bisa kita obatin,
bisa kita ngobatin di sini. Di jari kelingking. Oh, ternyata saya sakitnya sakit sikut. Tapi di sini nggak memungkinkan saya untuk ngobatinnya. Kita bisa menggunakan jari-jari yang ada di telapak kaki. Nah, jadi telapak kaki itu sama bisa mengobati, posisinya sama seperti ini. Itu kan jempolnya adalah kepala, ininya tangannya, kakinya. Karena nggak enak ya kalau saya diangkat kakinya. Tapi kita udah kebayang. Jadi sama kanan tangan dan kaki posisinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah teori dasar di sujud yang harus kita pahami, harus kita dan ini insya Allah mudah ya Bapak Ibu untuk kalau mudah sambil dipraktekkan gini. Jadi ibarat kalau kita berdiri, ini kepala, ini tangan, ini kaki. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, sampai sini mungkin untuk yang baru ada yang belum paham atau mudah dipahami ini? Ini teori dasar di korespondensi atau teori dasar di sujud. Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah ya. Nah, di sini tadi udah paham insya Allah. Kalau yang belum paham nanti kita boleh ditanyakan nanti di sesi tanya jawab mana yang kita akan diulangi. Ini teori dasarnya. Kepala, tangan, dan kaki. Ini untuk kalau bahasa kita adalah organ yang menonjol. Maksudnya apa? Badan-badan yang di luar. Tangan, kepala, dan kaki. Ini korespondensi kaki ya, Bapak Ibu tadi yang bertanya. Kalau di kaki seperti apa? Ini sebagai contoh. Ini tadi sebagai kepala kita. Nah, ini kepalanya. Ya. Ini adalah sama. Kalau di kaki juga sama. Ini tangan, ini kaki. Posisinya sama. Jadi untuk kepalanya, kalau di jempol, pertama kepala, yang kedua adalah bagian leher. Dan di sebelahnya jari-jari yang lain adalah tangan dan kakinya. Oke, yang lebih jelas seperti ini. Ya, ini adalah untuk organ dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita nanti akan saya gambarkan insya di tangan. Ini untuk organ dalam. Yang pertama untuk organ dalam ini di bawah leher. Nah, ini di bawah leher, mata, terus lagi hidung, mulut, leher. Di bawahnya itu ada tenggorokan. Di sini ada paru-paru kiri kanan sama jantung. Nah, terus lagi di sebelahnya ada limpa, lambung, usus besar, dan sebagainya. Kita lanjut dulu. Ini lambung ya. Nah, ini posisi lambung. Ini saya gambarkan. Ini posisinya, gambar-gambarnya. Kalau kita gambarkan satu-satu, ini hati. Nah, ini pankreas. Ini adalah usus besarnya. Nah, di tengahnya adalah usus kecil. Ini posisi kalau di tangan, nanti kita akan dipraktekkan. Nah, ini kalau di badan seperti ini posisinya tadi. Jadi ada hati, ada usus besar, ada lambung, ada pankreas, ada usus besar, ada usus kecil. Nah, ini kalau di tulang belakang. Nah, nanti kita akan langsung perhatikan. Ini tulang belakang, posisi tulang belakang adalah dari ujung ibu jari sampai tengah, sampai ceklokan ya. Dilanjut dari posisi yang tengah. Kita praktekkan di tangan ya, digambar di tangan. Ini saya gambarkan tadi maksudnya di mana. Tadi yang pertama kita di kepala, ini adalah posisinya antara kepala sama leher ya. Di sini kita dibagi 3. Di sini posisi mata kita, sini hidung, di sini mulut. Nah, di sini adalah telinga. Nah, ini posisi di kepala kita. Ini ada gambar standarnya ya, tapi insya Allah nanti terakhirnya kita akan kasih PDF-nya yang belum dapat tentang korespondensi. Nah, di sini adalah leher, posisi leher kita. Di sini adalah usus besar, paru-paru ya, mohon maaf. Ini paru-paru. Sini besar ke sini ini. Ini paru-paru kita tadi. Nah, ini garis ini, biar beda. Ini adalah garis diafragma ya, diafragma kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah titik paru-paru kita. Jadi ketika ada kita sakit pernapasan, saluran pernapasan, paru-paru, ini yang pertama kita sebelum menggunakan nanti dengan biji, yaitu dengan kacang hijau, kita bisa dengan ditekan di sakit yang mungkin yang sesak napas atau pernapasannya terganggu, ini bisa di sini, di titik paru di sini. Ini korespondensi paru-paru, kiri dan kanan. Selanjutnya di bawahnya paru-paru adalah tadi, atau di tengahnya di sini adalah posisi jantung. Nah, ini di sini adalah posisi jantung. Ini saya menggunakan kanan kiri ya. Nah, selanjutnya selain posisi jantung, nah untuk mengetahui
Istilah lambung. Nah, di sini kita buat tanda tanya. Ini posisi lambung kita di sini. Nah, di sebelah lambung di sini ada namanya pankreas. Di sebelah sini tadi hati. Nah, jadi kalau kita ada gangguan di hati, sakit hati, di sini kita ngobatinnya. Selanjutnya, usus besar. Usus besar itu kita dari sini, ini kan jari kelingking. Maaf, kurang geser ya. Nah, jari kelingking. Antara jari kelingking sama jari manis, di sini ada tulang. Nah, di sebelah sini kita ada tulang. Boleh Bapak Ibu sekalian yang ini sambil praktekkan. Dari sini geser ke atas, ini sepertiga. Lalu geser ke sini. Geser ke bawah, nanti saya gambarkan. Di sini juga ada tulang. Geser ke sini, baru ke bawah, ini adalah posisi anus. Di sini kalau kita sebut usus buntu ya. Ini posisi titik sini. Ini adalah posisi usus besar. Nih, ini posisi usus besar kita di sini. Kalau usus kecilnya di mana? Nah, usus kecilnya berarti di tengah-tengah gini. Di sini adalah usus kecil. Ini adalah organ dalam kita yang ada di korespondensi. Tadi ingat ya, ini tenggorokan, ini paru-paru, ini jantung, ini limpa, lambung di sebelahnya limpa. Di sini adalah hati, usus besar, dan di sini adalah usus kecil. Nah, ini adalah korespondensi dasar yang kita harus pahami, harus kita mudah ya. Tadi tentang kepala, tangan, kaki, sama usus besar. Yang terakhir tadi adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang itu adanya dari sini. Ini kan kepala nih. Tulang belakang dari sini, dari ruas ini. Nggak sampai pertengahan, tapi sampai jeklokan. Jadi dari atas ke sini ada jeklokan. Nah, dari sini sampai sini. Ini adalah posisi tulang belakang. Selanjutnya dari sini. Nah, kalau ini betul dari tengah. Ini sampai ujung sini. Nah, ini juga tulang belakang. Jadi ini sampai tengah dari sini ke bawah. Ini untuk tulang belakang kita. Bapak Ibu sekalian, sampai sini kita ada 3 ya. Tadi tentang korespondensi sadar tentang kepala, tangan, kaki, selanjutnya usus besar, maaf, organ dalam. Di sini paru-paru, jantung, hati, lambung, usus besar, usus kecil, ditambah adalah tulang belakang. Oke. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, gimana? Mudah dipahami? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita langsung praktek nanti dengan biji kacang hijaunya. Ini karena kita ketika udah tahu korespondensi dasarnya, tinggal kita nanti ngobatinnya di mana, sakit apa, nanti dengan cara ditempel. Karena ini yang paling dasar atau ilmu yang paling dasar di sujok itu kita harus memahami tentang korespondensi dasar. Ini korespondensi dasar, nanti ada insek sama mini ya, sistem mini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, karena materi kali ini kita khusus membahas biji kacang hijau. Nah, kita menggunakannya biji kacang hijau. Tadi kita di awal sudah membahas bahwa biji kacang hijau ini mempunyai beberapa khasiat yang selama ini kita dari segi vitaminnya, dari segi kalsium, dari segi protein, dari segi lemak dan sebagainya pasti Bapak Ibu lebih paham ya. Tapi itu semua adalah dengan cara dimakan, diolah terus dimakan. Untuk kali ini kita biji kacang hijau ini adalah dengan cara ditempel. Nah, kok bisa ya? Biji bisa menyembuhkan dan sebagainya. Insya Allah yang menyembuhkan adalah Allah. Ini sebagai wasilah kita mengobati dengan biji kacang hijau. Nah, ternyata dari setiap biji-bijian atau setiap benda, terutama untuk saat ini biji, itu punya energi. Jadi ketika kita punya energi yang ada di biji-bijian itu, nanti akan mengalirkan kepada tubuh kita di korespondensi yang udah kita temukan, nanti akan mengirim gelombang atau energi kepada organ kita yang sakit. Nah, itu jadi fungsi biji-bijian. Nah, ini kenapa kali ini kita menggunakan biji kacang hijau, ibaratnya kalau di kedokteran, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, kalau untuk biji kacang hijau ini adalah saya sebut sebagai dokter umumnya. Jadi biji kacang hijau ini bisa untuk ngobatin apa saja, bisa di mana saja. Itu. Jadi umum biji kacang hijau itu. Tapi insya Allah nanti kita di materi selanjutnya ada khusus contohnya biji khusus untuk ngobati mata, untuk ngobati jantung, untuk ngobati paru-paru, pankreas, usus
ginjal itu pakai biji apa, insya Allah nanti di materi selanjutnya. Kalau kali ini kita kenapa menggunakan biji kacang hijau, karena biji kacang hijau itu bisa dipakai di mana saja. Jadi bisa dipakai untuk mata, bisa untuk paru-paru, tenggorokan, sakit dan sebagainya, kita umumnya pakai kacang hijau. Jadi kita, nah mulai saat ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa sebagai apa ya, bukan P3K. Di rumah itu saya sarankan ada biji kacang hijau. Nah, kalau yang belum ada biji kacang hijau, insya Allah ada di toko-toko terdekat, Bapak Ibu sekalian. Itu banyak hijau, atau yang mungkin yang petani ada yang nanam kacang hijau. Yang bagusnya biji kacang hijau adalah yang organik. Nah, menggunakan biji kacang hijau yang organik. Nah, kenapa kita menggunakan biji kacang hijau itu sebagai umum, bisa umum? Karena di antara biji-bijian yang cepat tumbuh, daya tumbuhnya cepat adalah biji kacang hijau. Nah, karena apa? Biji kacang hijau itu kan kalau kita kasih air, kasih beberapa hari atau sehari 2 hari langsung jadi toge ya. Nah, ini karena apa? Energi di kacang hijau ini daya tumbuhnya atau daya tambahnya itu cepat, sehingga energi untuk penyembuhannya insya Allah lebih cepat. Nah, untuk kacang hijau ini cara penggunaannya, nah ini ada mikropor. Ini saya bukan jual produk ya, bukan mikropor ini, tapi Ibu Bapak sekalian bisa menggunakan mikropor yang lain atau alat lain. Ini hanya sebagai perekat aja, biar lepas kan kalau gini nggak nempel. Ini adalah untuk nempelnya. Ini sambil saya menjawab beberapa pertanyaan ya yang berhubungan dengan kepala. Ini kacang hijau bisa langsung ditempel. Nah, cara nempelnya biji kacang hijau ini di biji khusus untuk kacang hijau ini ada putih, titik putih ini yang harus nempel ke kulit kita. Yang putihnya ini yang harus nempel ke kulit kita. Jadi cara nempelnya di sini seperti ini kalau di mikropornya. Nah, tempelnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tempel kepada titik yang paling nyeri di mana. Nah, tempel contoh, saya ambil contoh nempelnya seperti ini. Sebelum ditempel kacang hijau, tadi di awal materi pertama, jadi ketika kita lagi sakit, nah di sini ada pertanyaan, saya langsung dipraktekkan. Yang lagi sakit kepala belakang, ada juga yang sakit bahu, terus lagi nanti kita jawab satu-satu insya Allah. Sakit karena gangguan saraf daerah vertikal sehingga menyebabkan sakit kepala. Nah, ini hubungan dengan sakit kepala. Nah, untuk yang sakit-sakit di kepala, bagi yang udah punya alat ini atau kita sebut namanya probe, bisa menggunakan probe untuk mencari titik nyerinya. Tapi kalau tidak, yang belum punya, bisa menggunakan tusuk gigi Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau mau menggunakan tusuk gigi untuk pengganti probe-nya, ininya harus dihilangkan dulu. Jangan tajam gini, kalau tajam gini nanti nancap ya. Nah, ini dipotong kalau ada saya pakai gunting. Atau bisa juga pakai sumpit ya. Seperti ini, kalau ini saya pakai tusuk gigi, jangan ini ya yang tajamnya, tapi pakai ini. Atau yang lagi sakit gigi, biar sekalian yang lagi sakit kepala belakang, boleh langsung dipraktekkan nih, bisa langsung dipraktekkan. Nah, sakit gigi, insya Allah sakit gigi langsung, insya Allah ya, sekalian. Sekarang untuk sakit kepala dulu nih, nggak apa-apa. Ini yang ada probe, bisa menggunakan probe. Kalau yang nggak ada, boleh saya kasih waktu mungkin 2-3 menit, silakan kalau mau nyari dulu. Yang cari yang untuk cari titik nyerinya. Biar langsung praktek nih, yang punya keluhan, cari benda-benda yang agak tumpul aja, jangan tajam. Nah, saya sekarang pakai probe ya. Tadi kan ini sebagai kepala nih. Nah, ini kepala. Kalau kepala bagian depan adalah bagian depan. Nah, kalau kepala bagian belakang adalah di sini nih, area sini. Nah, kalau yang punya probe sebetulnya lebih mudah mencari titik nyerinya dengan cara pertama kali untuk penggunaan probe itu dengan cara seperti ini dulu untuk pertama kali untuk nyari titik nyerinya. Ditempel, digeser kayak gini. Ada ditekan dan digeser. Kalau udah ketemu, sakit di sebelah mana sakitnya, dicari nih. Kalau ketika pertama kali seperti ini nih, ada yang ketemu sakitnya, baru kita temukan titik yang paling nyeri tadi oleh ujungnya nih. Cari seperti ini nih. Nah, yang lagi sakit kepala sebelah, kiri atau kanan, silakan dicari seperti ini. Nah, silakan dicari. Silakan cari aja mana yang paling sakit. Oh, ini sakit. Nah, ketika udah sakit, agak tekan, sambil cari lagi.
Nah, saya sarankan kan di kepala itu lagi pusing ataupun lagi sakit nih. Di sini juga, di tekanan sini, cari yang paling sakit. Sakitnya yang di tangan di sini, kalau dikasih nomor, istilahnya dia kasih angka, 0 atau 0 sampai 10, kira-kira sakitnya nilainya berapa di sini? Itu yang pertama, kalau sakitnya di sini. Nah, tapi sebelum kita menentukan sakitnya di sini, biar kita tahu, biasanya kita tanya dulu ya. Tanya dulu kepada klien ataupun kepada diri kita sendiri. Contoh gini, ini yang sakit kepala sebelah bisa langsung insya Allah dirasakan nih. Lagi sakit kepala, ini sakit kepalanya kalau dikasih nilai 0 sampai 10, berapa ya sakitnya ini nilainya? Oh iya deh, sakitnya itu saya kasih perkiraan nih, kasih nomor itu karena sakitnya sakit banget, nilainya 10. Sakit kepala adalah sekarang sakitnya nilainya 10. Nah, cari titik nyeri di sini. Nah, tadi sakit kepalanya nilainya 10 nih, sebelum diobatin, sakit kepala nilainya 10. Cari di titik kepala di sini, cari titik nyeri. Nah, titik nyeri di sini kalau dikasih nilai, tekan di sini, oh sakit. Cuma kalau kasih nilai, nilainya cuma 5. Cari lagi di sini, oh nilainya 7. Cari di sini nilainya 2. Pas ditekan di sini, waduh, ini sakit banget, ini nilainya 10 yang tengah. Kalau udah ketemu, di sini nilainya 10, yang sakitnya di sini di jarinya, silakan tekan. Biasanya kalau tekannya diri sendiri, biasanya kalau kesakitan dilepas, bisa dibantu oleh yang lain ditekan, tapi bisa oleh diri sendiri. Tekan, tunggu beberapa menit. Nah, biasanya ketika dicabut ininya apa, yang alat tekannya, sambil rasakan yang udah sakit di kepala. Yang tadi sakit di kepalanya itu nilainya 10, setelah kita diobati ini, coba rasakan berkurangnya berapa? Sampai nilainya berapa? Oh, tadi sakitnya nilai 10. Berkurang nggak sakitnya? Sampai 8, 7, sampai 5. Oh, alhamdulillah nih saya udah sampai 7 nih. Yang tadi sakit banget di kepala, sakitnya berkurang. Oh. Oh, di sini tadi sakit. Nah, baru ketika udah ketemu titik sakitnya. Sebagai contoh tadi yang sakit kepala, mudah-mudahan ya insya Allah yang sakit kepala, mudah-mudahan habis materi ini sembuh ya sakit kepalanya dengan izin Allah insya Allah. Nah, silakan tekan. Kalau udah ketemu titik nyarinya di kepala di sini, titik kepala di sini, yang kepala belakang, setelah ditekan, baru kita tempel biji kacang hijaunya seperti ini. Nah, ini tadi udah ketemu titik nyeri di kepala di sini, kasih biji kacang hijau. Nah, kalau udah dikasih biji kacang hijau di sini, biasanya akan terasa di sini nyet, 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 ada kayak energi atau tenaga ya di sini kayak setrum kecil. Atau sekali-sekali sambil ditekan Pak, Ibu, ininya pasti pertama kali ketika ditekan di sini sakit kepala banget, ditekan di sini akan kerasa kayak setrum, sakit juga. Yep, yep. Nah gitu. Silakan Bapak kalau berpraktekan nih yang lagi sakit kepala belakang, nanti insya Allah yang sakit gigi ya, dicari dulu titik nyerinya, pakai probe atau pakai yang lain. Nah setelah ketemu, titik nyerinya, baru dikasih biji kacang hijau. Baru sekali tekan, sekali tekan, sekali tekan. Tuh. Itu untuk yang sakit kepala. Nah, karena ini kita udah karena untuk biji kacang hijau kan yang tadi yang paling utamanya tadi kita tahu korespondensinya. Kalau tadi kepala di sini posisinya, cari titik nyerinya, baru setelah kasih ketemu titik nyeri dikasih biji kacang hijau. Selanjutnya kita akan ngebahas tadi yang di atas. Jadi kalau ada hubungannya dengan sakit kepala, dari di sini. Kalau sakit kepalanya di depan, kita dengan cari di sini. Oke. Pertanyaannya, berapa lama untuk nempelnya bijinya? Ini yang lebih bagusnya adalah sekarang sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur ditempel, besok pagi dicabut, dibuka. Nah, ini kan biji kacang hijau keras. Biasanya ketika kita udah ditempel, besok pagi kemungkinan ini akan empuk. Biji kacang hijau akan empuk karena energinya akan tersedot ke tubuh kita. Kalau siang hari kenapa? Bisa, tapi kan kita banyak aktivitas ya. Kalau siang hari kita banyak aktivitas sehingga akan terbuka. Tapi kalau yang lebih bagus untuk pengobatan biji kacang hijau adalah sekarang nih, sebelum tidur kita tempel, bawa tidur, besok dibuka. Kalau bagian depan, kepala depan berarti di sini. Nah, yang hubungan di depan
Terus lagi yang sakit mata, berarti kita cari titik matanya di mana. Cari di sini titik mata. Nah, ketika ketemu mana yang paling sakit, baru kita dikasih biji kacang hijau, mana titiknya. Nah, ditempel ke biji kacang hijaunya. Terus lagi ada yang tadi sakit telinga. Nah, kalau sakit telinga adalah di sini di bagian pinggirnya, posisi telinga. Nah, untuk Bapak yang lagi sakit gigi, nah ini ada yang lagi sakit gigi ya. Bagian kepala belakang berarti ya udah yang kepala belakang udah ya. Ini karena berhubungan masih dengan kepala nih. Ada yang nanya dengan bahu ya. Terus lagi sering ngantuk gimana Pak? Nah, kalau sering ngantuk berarti di matanya Pak, Bu. Mata sama hatinya. Tapi untuk sementara kita di kondisi dasar, yaitu di bagian matanya. Boleh dengan dipijat, terus dikasih biji. Nah, kalau ngantuk ini tergantung ya. Kalau nggak lama nggak tidur-tidur pasti ngantuk. Atau sering begadang mungkin ngantuk. Nah, tapi tergantung ngantuknya normal atau enggak. Nah, kalau enggak berarti ada gangguan di mata. Nah, kalau sakit mata, bintilan, mata merah, mata berair, belean ya. Belean. Nah, itu di matanya seperti ini. Kalau ada hubungan dengan mata, dengan yang lain, nanti ada ya, kalau mata biji yang khusus untuk mata. Tapi untuk sekarang bisa digunakan dengan biji kacang hijau. Jadi cari dulu titiknya, mana yang sakit, baru dikasih matanya. Kalau untuk gigi, nah, karena hubungan dengan kepala, nanti ada khusus saya untuk khusus sakit gigi yang alhamdulillah beberapa udah disembuhkan dengan dibantu dengan biji-bijian. Bisa juga di sini dicari titik giginya di mana. Mana yang paling sakit, baru kita dikasih itu untuk daerah kepala. Kalau hidung, di mana titik hidung? Berarti kita di sini tinggal dikasih biji yang bagian hidungnya. Kalau punggung kan posisinya tadi tangan gini. Ini bagian belakang tadi posisi gini. Kalau ini depan, kalau belakang berarti posisinya gini. Ini kan tangan. Kalau punggung posisinya di sini. Punggung adanya di sini. Daerah sini, daerah punggung. Di atas bahu. Ini kan tangan, bahu di sini posisi punggung. Untuk ada apa sakit atau keluhan berhubungan dengan kepala, kita cari di sini. Ini bagian kepala depan, ini bagian kepala belakang. Setelah ketemu titik nyerinya di mana, kita kasih atau tempel biji kacang hijau. Gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sakit di paru-paru, pengen ngobatin paru-paru. Kalau tadi kan di sakit kepala, sakit mata, sakit hidung, kemungkinan cukup dengan satu biji. Tapi kalau untuk di paru-paru, di sini atau di jantung, ini kita bisa menggunakan mikropornya yang besar. Kita bisa menggunakan mikropor yang besar kayak gini. Jadi kalau organnya yang besar di sini, kita bisa menggunakan mikropor yang besar dan bijinya nggak cukup satu. Kita bisa buat seperti ini bijinya, biji kacang hijaunya. Bisa dibuat kayak bunga. Jadi dibarisin aja, ditempel aja biji kacang hijaunya seperti ini. Ketika udah banyak, ini secukupnya aja. Kita baru tempel. Contohnya ini saya pengen ngobatin jantung berdebar-debar. Berdebar-debar kenapa? Nah, kadang-kadang kemarin saya menemukan salah satu saudara saya yang kena jantung pembengkakan jantung, yaitu tengah di sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada untuk ngobatin di organ yang besar, kita ngobatinya seperti ini bijinya, ditempelnya. Ini buat jantung ataupun organ yang lain seperti paru-paru. Kalau kita untuk ngobatin hati, ya di sini kalau salah satunya kita sering emosian, emosi marah, bisa kita ngobatin hati di sini dengan biji ditempel di sini. Itu materi tentang emosi ya. Tapi untuk ini kita langsung ke jantungnya ya. Nah, kalau kita di paru-paru, pengap, ataupun istilah di paru-paru, sak napas, atau dengan pernapasan kita tempelnya di sini di titik. Kasus yang lain, kita ambil contoh yang sering terjadi, biasanya yang sering kita chat, sakit dengkul atau sakit lutut. Nah, beberapa orang ada yang chat, yaitu yang tentang sakit lutut. Atau ini dengan berhubungan dengan kaki ya. Nah, kalau dengan kaki di sini bisa sakit lutut, bisa sakit betis, ataupun ada hubungan dengan sakit lah istilahnya, atau pegal. Pertama kita emang harus cari dulu titiknya. Titiknya dicari, ketika udah ketemu titiknya, baru kita ditempel kacang hijaunya. Secukupnya aja ya, biji kacang hijaunya secukupnya aja. Insya Allah tidak akan terlalu banyak.
Kecuali buat dibuburi harus banyak. Nah, contohnya sambil ini, dengkulnya sebelah mana? Nah, kalau udah ketemu titik sakitnya, kita tinggal ditempel seperti ini. Ini untuk posisi dengkul kita. Oh, saya sakitnya ini bukan dengkul, tapi sayanya betis sakitnya. Berarti kita di titik betis. Di mana? Di sini. Ditempel di pas titik korespondensi betisnya. Kaki apalagi? Oh, saya sering kesemutan. Kesemutannya mana? Dampal kaki. Nah, berarti kalau dampal kaki berhubungan dengan telapak kaki ya. Telapak kaki bahasa Sunda ya. Nah, di sini berarti. Di mana? Di ujung sini. Kaki adalah di ujung sini. Nah, biasanya kalau sering kesemutan dampal kaki di sini. Oh, saya mah sekarang bukan di kaki nih keluhannya, tapi di tangan. Tangannya di mana? Oh, saya mah sering pegel atau sering sakit di sikut. Nah, apa? Berarti di sini daerah siku kita. Tapi disarankan pertama kali kita cari dulu titik nyerinya. Jadi kita cari dulu titik nyerinya di mana posisinya. Jadi kalau sakit apa? Saya sakit tangan kiri nih, berarti kita pakai tangan kiri. Di mana nih sakitnya? Ketika udah ketemu sakitnya, kasih biji kacang. Ada pertanyaan yang masuk tentang tulang belakang. Berarti kalau tulang belakang di mana? Tadi tulang belakang adalah di sini. Di sebelah mana sakitnya? Nah, tadi kalau yang punya prop kita bisa dicari dulu titik nyerinya di mana. Kalau udah kecari sakitnya banyak ataupun kalau susah nyarinya, untuk tulang belakang ini dilurusin, apa ini gak lurus ya? Secukupnya aja ya. Ini ditempel di tulang belakang sebelah mana yang kita ada keluhannya. Bisa saraf kejepit, tulang belakang, atau tadi tentang saraf ya Bapak, ada yang nanya tadi di atas tentang saraf atau tulang belakang. Ini bisa seperti ini. Dibariskan, saya berbaris ya. Ini biji kacang hijaunya seperti ini. Ini bisa di daerah sini atau tulang belakangnya sering sakit di tulang belakang di sini. Atau di sini di daerah pinggang ya. Nah, dicari dulu titiknya, di daerah titik sini dicari, setelah ketemu baru dikasih biji kacang. Ya kalau ini bisa juga dibariskan seperti ini. Ini saya pernah sebelum ketemu Sucok, saya pernah jatuh dari motor. Karena jatuhnya sih nggak terlalu keras, cuma pas jatuh nahan motor sehingga mungkin pinggangnya itu tulang belakangnya itu keseleo ya. Nah, jadi tulang belakangnya keseleo nahan motor gitu kan. Nah, ketika nahan motor sakit nih di tulang belakangnya. Ketika pas begitu seminggu kemudian masih sakit, udah dipijit-pijit masih sakit. Ketika menemukan pelajaran Sujok, pas kebetulan pakai kacang hijau, materinya sit terapi, menggunakan seperti ini, langsung terasa ke pinggangnya terasa panas. Dan alhamdulillah, gak lama kemudian yang biasanya sakit, sembuh juga dengan seperti ini. Ini untuk tulang belakang. Tadi kalau berhubungan dengan ginjal ya belum ya. Tadi saya kelewat, maaf. Yang titik ginjal. Titik ginjal itu dari sini, dari jari tengah sama telunjuk, geser ke atas. Di sini ada ceklokan. Nah, di sini ada titik ginjal. Sama satu lagi ginjal adalah dari kelingking sama jari tengah, geser ke atas. Di sini ada ceklokan juga. Nah, ini adalah titik ginjal. Nah, ketika biasanya di atas 40 tahun ke atas yang sering sakit pinggang, yang jarang minumnya kurang ya, atau yang sering duduk, biasanya sering sakit pinggang, ini bisa setelah ketemu titiknya di sini, tempel bisa dengan kacang hijau. Secukupnya aja ya, kalau ini saya contohnya kebanyakan. Contoh saya ginjal di sini. Oke, itu Bapak Ibu sekalian tentang korespondensi dan cara biji kacang hijau. Nah, ini ada beberapa yang masuk, yang chat. Maaf ya, kalau yang kelewat. Saya geser dulu pertanyaannya, maaf, satu-satu. Kalau mau bertanya silakan langsung lewat suara. Ini saya lagi baca yang lewat chat ya, yang bertanya yang belum kejawab. Tadi untuk yang sakit kepala berhubungan dengan saraf, pertama kita dari tulang belakangnya, terus di korespondensi kepalanya tadi dicari titik nyerinya, baru ditempel dengan kacang hijau. Nah itu tadi dengan edema, insya Allah akan odema ya, akan bantu. Kalau nyeri bahu tadi sudah. Sakit bagian kepala belakang tadi juga sudah, itu tinggal dipraktikkan insya Allah. Tasnya bagus. Oh Pak Rio, makasih Pak Rio. Pak Rio ikut.
Untuk sakit gigi dong. Nah, sakit gigi ini ada khusus untuk sakit gigi nih. Sakit gigi tambah satu materi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk khusus untuk sakit gigi, kalau di sini gak ketemu sakit gigi di sini, yang lagi sakit gigi boleh langsung dipraktekkan. Kalau gak ketemu titik nyerinya, ada satu lagi namanya teori animal head atau kepala binatang. Nah, jadi di sini ada satu teori. Kalau tadi kan korespondensi, ini namanya parsial. Parsial itu bagian-bagian. Jadi khusus yang ada kemiripan parsial itu dengan kepala. Nah, adanya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi posisinya kalau tadi kan beda ya. Kalau ini tadi korespondensi dasar, ini saya akan ngebahas tentang animal head, ini khusus untuk yang sakit gigi. Karena sakit gigi lebih sakit ya. Yang pernah merasakan sakit gigi pasti dengar suara dan sebagainya akan luar biasa. Nah, untuk yang animal head di sini, ini tadi posisi kepala, ini beda ya materinya, tambahan khusus untuk parsial animal head. Di sini posisi mata, ini seperti binatang ya. Ini mata, ini hidung, ini adalah posisi mulut. Ini posisi mulut. Ini kita sebut dengan korespondensi atau parsial animal head. Nah, ini posisi mulut. Ini kuku, daerah kuku ini, kukunya ini adalah mulutnya atau lidah. Untuk mencari posisi gigi, nah Bapak yang lagi sakit gigi atau Ibu yang lagi sakit gigi, silakan cari alat sejenisnya kalau yang belum punya probe. Kalau udah punya gunakan probe-nya, bisa probe yang standar seperti ini ataupun probe yang roll ujung seperti ini. Cari titik nyerinya di sini. Ini kuku, di pinggir kukunya. Yang lagi sakit gigi boleh dipraktekkan. Silakan dicari. Kalau daerah kiri sakitnya kiri, kalau kanan-kanan, kalau bagian gusi-gusi. Jadi posisi seperti ini. Ini gigi bagian bawah, ini geraham bawah, kiri kanan. Ini geraham atas. Jadi ini di pinggir kukunya, pas kulit pinggir kuku. Jelas ya? Kulit pinggir kuku. Bukan di kukunya, tapi kulit pas pinggir kukunya. Silakan dicari. Nah, satu-satu aja cari gini nih. Nah, dicari titiknya. Ketika ketemu mana yang paling sakit di kuku di sini, tempel biji kacang hijaunya. Biji kacang hijaunya contoh nih. Oh, ternyata tadi yang sakit geraham mana ya? Biar sekalian. Untuk sakit gigi dong, gigiku sembuh apa? Sembuh kumat terus. Nah, sebelah mana ketemunya? Contoh ketika dicari, oh sakitnya di sini nih. Sakit banget. Tempel kacang hijaunya di pas ketemu sakitnya. Seperti ini. Diamkan. Itu untuk yang sakit gigi. Silakan yang lagi sakit gigi atau ada saudaranya bisa dipraktikkan teknik ini. Itu untuk tambahan ya. Kalau di sini tidak ketemu yang sakitnya korespondensi. Kalau gak ketemu di tangan kiri, cari di tangan kanan Bapak Ibu. Biar lebih jos, biar lebih mantap. Nah kalau gak ketemu di tangan, boleh cari di kaki, yaitu di ibu jari berarti pinggir-pinggirnya. Jadi kita punya kepala itu 1, 2, kaki 3, 4, 1 kepala utama gitu kan. Nah, ini di sini. Cari ya untuk sakit gigi. Mudah-mudahan yang sakit gigi, yang sakit yang lain cepat sembuh dan insya Allah sembuh dengan wasilah pengobatan seperti ini. Jangan dulu sebelum kita mengobati, berdoa dulu. Selanjutnya yang sakit gigi terus lagi sering ngantuk, tadi udah ya di kondisi mata. Ada benjolan di ketiak. Nah, mungkin benjolan ini karena apa? Boleh dicari dulu di titik ketiak di mana nih. Nah, ini boleh dicari sebelah sini. Ini kan punggung. Itu dicari daerah sini. Atau bisa juga dicari di tulang belakang karena semua tulang belakang ini akan di setiap apa namanya ruasnya atau servikal dan sebagainya itu ada yang mempengaruhi organ yang lain. Bisa dicari ya di daerah sini. Tadi udah teorinya udah ya, korespondensinya tinggal dipraktekkan. Sudah saya coba tapi rasanya agak perih ya pada titik tersebut. Itu kenapa? Nah, itu mungkin udah ketemu titiknya. Silakan tempel dengan kacang hijau ya. Kalau ada kacang hijaunya, kalau enggak cukup di titik. Insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Ini dari Pak Aprial. Itu sakitnya sakit apa, Pak? Nah, boleh ya.
Berapa lama penempelannya? Secukupnya, tapi disarankan yang lebih efektif biar kita pas tidur, energi yang ada di biji jahe itu berjalan dengan normal. Sebelum tidur kita tempel, insya Allah paginya mudah-mudahan langsung sembuh. Mohon maaf Pak, kalau sakit di bagian mata, tekan di bagian mana Pak? Nah, kalau untuk mata tadi di sini ya, di titik mata, mata kiri atau mata kanan. Kalau ini tangan kiri, bisa menggunakan Pak mata kirinya di sini. Kalau di tangan kanan berarti di sini, mata kiri, mata kanannya. Kita bisa dicari. Setelah ditekan menggunakan bedah tumpul, sekarang terasa gatal. Kenapa ya? Bedanya kenapa sakitnya, gatalnya di mana Bu? Pak, reaksinya mungkin ini langsung reaksi ya, mata gatal, mata benjolan apa? Kalau mata ada katarak dan mata ada benjolan. Nah, insya Allah tadi boleh dirutinkan. Ini rutin aja ya dipakainya, nggak cukup sekali ya. Kita rutin aja dipakai, ditempel di tempat sakit, mudah-mudahan dengan kita rutin, kita tunggu reaksinya seperti apa. Untuk asam lambung, nah tadi di titik lambungnya Bapak, nah di sini. Di titik lambung di sini kita dicari titiknya, setelah itu kita dikasih biji kacang hijaunya. Nggak perlu dikasih warna, langsung tempel biji apa. Ya, kalau udah yang belajar tentang terapi warna sebelumnya dengan saya atau mungkin dengan SJT yang lain, kalau pakai warna bisa, kalau udah menemukan tentang teori warna atau materi tentang sujok warna, itu bisa di tangan kiri menggunakan warna, di tangan kanan kita menggunakan biji. Tapi untuk kali ini kita materinya dengan biji kacang hijau, jadi kita bisa menggunakan dua teknik, satu warna, satu biji. Kalau baru pakai taunya sekarang materinya biji, pakai biji. Kalau pakai warna. Jadi yang penting tadi korespondensinya kita udah hafal, tinggal kita mau menggunakan apa. Kayak Ibu tadi, Bu Mimulasi, kita menggunakan magnet ya. Tadi menggunakan magnet, berarti Ibu tadi udah punya materi tentang magnet. Jadi kita materi dasarnya udah dapat, tinggal kita mau menggunakan media apa. Nah, kita insya Allah di sujok itu kita bisa menggunakan biji, bisa menggunakan warna, bisa menggunakan probe, atau bisa menggunakan ring, bisa menggunakan jarum, magnet, moksa, dan lain sebagainya. Jadi banyak media-media yang bisa kita gunakan. Nah, Pak mau tanya Pak. Boleh silakan. Kalau sakit gagal ginjal pakai yang kayak gini, terus gimana Pak peletakannya? Nah, itu kalau untuk ginjal, posisi di ginjal berarti itu ada materi khusus Bu. Kalau itu kan sebenarnya gabungan dengan dengan Tri Origin ya. Jadi di ruas-ruas kita ini ada titik ginjalnya di mana. Nah mungkin mau untuk materi Ibu itu yang nanya itu insya Allah nanti ya Bu ya. Karena mungkin untuk yang lain ada belum yang paham cara penggunaannya karena itu gabungan Tri Origin, Siski sama yang lainnya. Jadi itu cukup ditempelkan di rongga atau di ginjalnya. Tapi kalau mau pakai biji tadi menggunakan di titik ginjalnya di sini. Insya Allah Ibu Miwelasi nanti kita akan ada materi khusus untuk penggunaan cincin itu, cincin rubber. Nanti kita akan share ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Malam Pak, mau tanya, kalau hypertiroid itu diobatinya di mana? Dan hypertiroid itu menyebabkan mata bengkak dan turun sebelah, jadi pembengkakan di mata. Terima kasih Pak. Tiroid kan di sini ya. Nah kita langsung aja saya bahas tadi ke pembengkakan mata. Jadi kita tadi di titik matanya. Nah, yang berhubungan dengan mata kan mata merah lain sebagainya selain di tiroid itu biasanya di di organ hati ya. Organ hati itu mempengaruhi juga. Untuk mata Pak di sini Pak di titik matanya. Nah, tadi khusus Bapak tadi khusus hipertiroid itu kita ada materi khusus untuk membahas tentang sistem ya. Ada khusus Pak. Tapi nggak apa-apa. Jadi untuk sekarang untuk materi yang sekarang khusus untuk pembengkakan mata, jadi kita bisa mengobati dari korespondensi matanya dulu. Ini kan Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas, ini sampai jam 9, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, atau mungkin seputar ini, nanti kita di grup ya, kita insya Allah akan kita lanjut di grup, ada pertanyaan atau beberapa materi yang belum kayak PDF-nya, insya Allah kita akan share di grup. Untuk yang Bapak tadi tentang teori dan mata, insya Allah nanti kita akan share gambar teori kalau untuk di sujok, posisi teori di mana, dan untuk matanya, kita ada bisa di titik sini. Di situ Pak. Nanti kita akan share di grup ya insya Allah, karena waktunya ini terbatas. Dan ini chat banyak, belum saya balas semuanya. Insya Allah nanti kita akan boleh tanyakan lagi ya di grup. Untuk imunitas tubuh, kita udah share, tapi insya Allah nanti Ibu titiknya akan kita share.
Bisa pakai warna, bisa juga pakai biji ya untuk daya tahan tubuh biar selalu kuat dan titik energi. Dada, sakit dada. Nah, sakit dada berarti tadi sebelah sini. Nah, cari dulu titik yang paling sakit di dadanya sini, baru kita di punggungnya, titik punggung. Selanjutnya titik paru-paru, plek paru-paru. Nah, bisa mengobati paru-paru berarti tadi di titik paru-parunya. Kalau untuk tangan kiri, tangan kanan, kalau untuk laki-laki menggunakan tangan kiri, kalau perempuan menggunakan tangan kanan. Nah, itu jadi kita pengobatannya bisa menggunakan utamanya ya tangan kiri atau tangan kanan. Jadi utamanya laki-laki tangan kiri, perempuan tangan kanan. Itu tadi yang pertanyaan tangan kiri atau tangan kanan. Ada yang tanyakan yang lain? Maaf Pak, mau bertanya. Beda penggunaan untuk biji kacang hijau dengan biji lada hitam itu di bagian apanya Pak dan fungsinya? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Bedanya apa? Kalau biji kacang hijau itu tadi kita bahas adalah seperti dokter umum. Jadi bisa dipakai untuk obat apa saja, buat ngobatin apa aja. Kalau biji lada hitam ini kalau spesialis khusus ya. Nah, ini untuk ngobatin mata, khusus untuk mata, ini biji lada hitam. Nah, untuk materi biji-bijian, ini kita ada materi dari biji-bijian. Insya Allah dari tim IPAN akan mengadakan seminar khusus untuk seed terapi. Kalau kali ini kita hanya membahas tentang biji kacang hijau, tapi kita nanti ada sesi setelah 2 jam. Itu ada khusus untuk nanti akan insya Allah akan di-share oleh Pak Fahru dari tim IPAN, akan membahas tentang biji-bijian, karena dari biji-bijian itu bisa menggunakan dari warnanya. Contohnya biji yang warna merah buat obat apa, biji yang warna hijau buat obat apa, biji yang warna kuning buat apa. Hijau biji yang merah apa? Ya kacang merah gitu kan. Terus biji yang kuning apa? Kayak jagung buat apa? Itu pertama dari warnanya. Jadi dari biji-bijian itu pertama dari warnanya. Yang kedua selain dari warna, dari rasanya. Nah, rasa dari biji-bijian itu bisa ngobatin rasa yang pahit buat ngobatin apa, yang keset apa, yang manis buat apa. Selanjutnya bisa juga dari bentuknya. Dari bentuk. Nah, saya sebagai contoh nih di sini ada biji. Contoh biji kacang merah. Nah, kacang merah itu bisa buat apa? Ini contoh buat ginjal. Biji khusus buat ngobatin ginjal karena bentuknya seperti ginjal. Ada juga biji labu. Nah, ini biji labu buat jantung. Nah, insya Allah nanti kita akan share oleh Pak Farul waktunya. Kalau nggak salah tanggal 10 ya. Khusus untuk membahas dari bentuk bijinya, warna bijinya, terus lagi dari rasanya, dan lain sebagainya. Terus yang suka sakit-sakit otot, lain sebagainya. Ada namanya, ini yang bentuknya kayak otot. Namanya buckwheat ya. Ada. Nah, insya Allah nanti kita akan share Bapak. Jadi itu tadi pertanyaannya bedanya apa biji kacang hijau dengan biji lada hitam. Karena kalau khusus spesialis lada hitam biasanya untuk mata. Itu Pak. Biasanya kalau alergi itu berhubungan dengan salah satunya dengan usus besar atau dengan pencernaan. Nah, biasa diperbaiki di pencernaannya. Dan ini kondisi dingin ya. Kalau kedinginan, musim dingin. Gatal-gatal. Karena alergi itu ada dengan makanan, kalau ada dengan cuaca. Atau ada juga yang dengan alergi dingin, biasa beda dengan bersin ya, atau dengan sering flu. Nah, biasanya kita kalau berhubungan dengan alergi, itu di usus besarnya di sini. Kalau mau pakai biji kacang hijau, berarti kita bisa dibariskan. Gitu. Atau bisa juga di korespondensi yang pas gatalnya. Titik gatalnya di mana? Nah, titik gatalnya kita ditempel biji kacang hijaunya. Biji lada hitam dikasih dengan biji kedelai hitam. Intinya, semua biji-bijian insya Allah bisa kita gunakan. Tinggal tadi kan dari segi energinya nanti berbeda. Makanya nanti insya Allah di materi khusus tentang, kalau hari ini kita emang khusus ngebahas tentang khusus kacang hijau. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang penggunaan biji-biji yang lain spesialis untuk obat mata, menggunakan biji apa, terus lagi untuk hidung ke sumbat ataupun pilek, biar lebih maknyus apa, kalau istilahnya spesialisnya obatnya atau bijinya apa. Kalau sekarang kita menggunakan biji kacang hijau karena ini umum, kita bisa digunakan di titik mana saja,
Bahkan ketika sakit kita di persendian atau pegel, kesemutan, lain sebagainya, kita bisa menggunakan biji kacang hijau. Jadi biji kacang hijau ini adalah media utama yang harus selalu ada di rumah. Selain kita bisa dibubur, dimasak, ini sebagai obat kita. Silakan, ada satu pertanyaan lagi karena berhubungan dengan waktu. Nah, ini ada ya, anak balita bagaimana cara menambah tinggi badan dengan biji. Nah, biasanya kalau tinggi badan itu bisa dengan salah satunya dengan tulang belakang ya, direspon dengan tulang belakangnya. Ini masih balita. Kalau balita masih perkembangan Pak, insya Allah kalau balita dengan berjalannya usia, insya Allah normal ya, tinggal dirangsang yang lainnya. Serat kejepit di tulang belakangnya Pak ya, dicari di tulang belakang. Nanti biasanya di titik keberapa itu dicari yang sakitnya di mana. Nah baru insya Allah itu dikasih tadi biji kacang hijau. Jadi dicari dulu titik sakitnya di mana. Setelah ketemu kasih kacang hijaunya. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa ngebantu dengan serat kejepitnya. Dan ada beberapa kita testimoni di beberapa grup yang serat kejepit bisa dibantu dengan metode sujok itu. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau ngompol terus korespondensinya apa Pak? Nah kalau bisa korespondensi yang pertama itu kan kalau ngompol itu dengan kantong mie ya atau penampungannya. Kalau lihat di usianya Bu, nah usianya usia berapa gitu kan? Karena biasanya ngompol itu ada di anak-anak, ada juga yang ngompol itu di lanjut usia. Anak SMA nah, biasa, Pak. Anak SMA ya, sering ngompol ya. Itu kan kalau dikasih kacang hijau apa enggak jadi nambah dingin ya? Kalau energi itu kan ini untuk menormalkan ya. Kalau dari biji-bijian itu kita insya Allah untuk menormalkan. Jadi ini energinya alami insya Allah. Nah jadi ini kan gak dimakan ya. Nah di sini bisa kita di korespondensinya dikasih biji kacang hijau. Nah di korespondensinya di sini. Aduh. Ditempel di sini, daerah sini. Kita gambar aja ya. Coba ditempel di daerah sini Bu. Untuk biji kacang biji secukupnya aja 3 atau 4 atau berapa rutin aja di sini. Oke Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah habis, kita sudah jam 9. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dengan metode kacang hijau ini. Selain kita di pengobatan dengan dibikin susu, dibikin dengan yang lain, kali ini kita biji kacang hijau dengan metode sujok, yaitu dengan cara ditempel. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya tunggu testimoni dari Bapak Ibu sekalian. Nanti di grup boleh di-share yang udah pengalaman barusan yang praktek ataupun yang sebelumnya sudah praktek menggunakan biji kacang hijau ini. Insya Allah pembahasan selain kita di grup, nanti kita akan diinfokan dari tim event atau dari Pak Parul itu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.